Sil- Silakan, Han. Oke, halo semua teman-teman. Senang sekali bisa berkumpul lagi. Topik yang sangat menarik untuk terutama teman-teman yang satu pernah belajar NLP, mungkin pernah dengar atau pernah ikut kelasnya Robert Till. Kedua, yang ingin memiliki sesumber apa ya, another model yang kita bisa gunakan baik untuk coaching, untuk bisnis kita sendiri, jika teman-teman adalah business owner, atau sebagai konsultan. Hari ini kita kedatangan sebuah tamu yang menarik, Meta Coach, Franz Budi. Nanti beliau akan memperkenalkan diri sendiri. So, tanpa berpanjang-panjang, mari kita mulai. Tapi sebelum itu, saya ingin Irfan opening sedikit, sekaligus memperkenalkan apa sih Meta Coach itu, dan apa sih Meta Coach Cafe yang sedang teman-teman uh, uh, attend hari ini, terutama untuk teman-teman yang belum kenal Van. So, tolong Irfan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang teman-teman di dalam forum yang namanya Meta Coach Cafe ini. Ini adalah sebuah forum yang diadakan oleh Meta Coach Foundation. Utamanya adalah para Meta Coach yang sudah pernah belajar neurosemantics dan ilmu meta coaching. Forum ini diadakan buat teman-teman kita semua yang ingin belajar, ingin tahu lebih banyak tentang meta coaching ataupun tentang neurosemantics itu sendiri. Ini salah satu sumbangsi kita semua para Meta Coach untuk bangsa Indonesia, di mana saya yakin kita semua itu punya sebuah keinginan untuk belajar sesuatu yang ingin menjadikan diri kita lebih baik. Nah, disinilah forumnya, di mana para meta coach ingin bersumbangsi ilmu, bersumbangsi tenaga mereka, waktu mereka, pengetahuan mereka, dan ini sebagai sebuah bentuk bentuk betapa cintanya kami para meta coach dengan bangsa Indonesia, supaya semua manusia Indonesia itu bisa belajar, bisa mengaktualisasikan dirinya, bisa menjadi versi terbaik dari dirinya dengan makna-makna yang diberikan. Nah, meta coaching sendiri adalah sebuah ilmu coaching yang didasari dari neurosemantics NLP, sebuah percakapan yang tidak biasa, percakapan untuk mencapai sebuah tujuan, baik seorang individu maupun sebuah organisasi, yang langsung menggunakan intinya alias pemaknaan-pemaknaannya dengan cara ruthlessly compassionate, dengan cinta kasih tapi dengan tegas. Untuk apa? Untuk memobilisasi sumber daya dari dalam maupun keluar untuk menciptakan perubahan-perubahan yang sistemis, perubahan-perubahan yang bisa sustainable, dan akhirnya bisa mengaktualisasikan si klien tersebut menjadi lebih baik, menjadi versi terbaik dari dirinya. Nah, itulah ilmu meta coaching, dan saya sebagai Presiden Meta Coach Foundation Indonesia menyambut teman-teman semua di sini. Sebuah kehormatan, sebuah sukacita kita bisa berada di sini, dan saya harap ini adalah sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Nah, hari ini seperti yang tadi Hani bilang, kita mendapatkan sebuah kesempatan yang baik untuk bisa mendengarkan seorang meta coach yang ahli di bidangnya untuk berbicara. Jadi saya harap teman-teman bisa menikmatinya. Di sini kita santai-santai aja, bagi yang mau sambil makan, sambil minum, siapin popcorn, silahkan. Dan silahkan menikmati waktu ini. Thank you. So, back to you, Han. Oke, mari kita segera mulai. Uh, Kayaknya diskusinya lebih menarik kalau langsung diundang orangnya. Boleh minta tolong Franz Budinya. Oke, untuk teman-teman, Ya, hai, halo Franz. Panggilannya halo, Franz Budi atau Santika? Franz Budi. Franz Budi. Oke, ya oke. Prasantika itu formal name. Oh, formal. Jadi kalau ngisi form, ya apa surname gitu ya. Oke, Ya, teman-teman. Tadi kita udah diskusi. Anytime teman-teman mau bertanya, silakan resign atau put in the chat box. Dan sebelum itu saya framing dulu. Konsep neurological level itu dipopulerkan. Kalau saya izinkan saya memakai kalimat itu ya, Franz, oleh Robert Dill. Dan saya juga paham teman-teman di sini mungkin saya bisa bilang sebagian besar pembelajar neurosemantik. Saya berasumsi dan mungkin aja saya bisa salah. Ada yang belajar hanya neurosemantik, ada juga yang belajar dua-duanya gitu ya, atau yang salah satunya hanya belajar Robert Dill. So, mari kita berdiskusi lebih kegunaan dari model ini. Jika ada yang ingin bertanya seputar apa ya, comparison, theoretical comparison, sebisa mungkin kita jawab. Kalaupun tidak, let's set to the goal bagaimana kita bisa menggunakan framework ini. Oke, Franz Budi, silakan mulai. terima kasih. Mau dipanggil coach atau nama aja? Hani, Coach Hani? Hani, Hani, nggak pakai coach. Hani saja. Oke, thank you.
Hani. Sayang ya. Mandu Ah, itu. ah Baik, ya ya selamat ya. malam teman-teman sekalian, khususnya Hani. Terus kalau Irfan, saya nggak berani panggil nama Irfan, Coach Irfan atau Kak Irfan. Dan juga Bebas. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ada di ruang Zoom ini. Tak kenal maka tak sayang, itu pepatah klasik yang mungkin bagi sebagian orang membosankan, tapi memang lebih baik dikenal daripada tidak dikenal. Maka pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri untuk yang belum kenal. Saya Frans Budi Santika, senang belajar filsafat dan komunikasi. Dan punya lembaga Hard Speak Indonesia, itu pengembangan komunikasi profesional. Juga punya Humanis Santika Indonesia, itu lembaga konsultan SDM. Dulu saat masih sangat muda, pernah bekerja di Modern Group, pernah bekerja kemudian di Lipo Cikarang, kemudian beralih profesi. Nah, ini ada hubungan dengan neurological level yang akan saya sharingkan. Berani lompat ke jalur sebelah, yaitu jalur bebas hambatan, ya, karena menjadi self-employed, belajar menjadi trainer, kemudian mendalami NLP dari Bandler, belajar juga neurosemantik, terus belajar DSC, dan saya belum berani mengklaim diri menjadi meta coaching. Jadi saya pakai istilah nih, Hani, mendalami meta coaching, MBTI, dan multiplier leadership. Lalu sejak 2011 menjadi trainer, itu masa transisi saya dari seorang profesional. Kemudian sejak awal pandemi masuk ke dunia leadership and corporate transformation consultant and trainer. Dan sekarang saya sedang sharing dari Surabaya. Di hari-hari ini saya sedang mendampingi salah satu klien perusahaan marine solution, perkapalan, dari buat kapal, mengelola dermaga, mengoperasikan kapal, logistik, dan sebagainya. Dan main, apa istilahnya, main toolsnya, pola utama yang saya pakai untuk mendampingi perusahaan ini adalah topik yang kita bahas malam ini, yaitu neurological level. Tapi sebelumnya saya mau mengatakan, memframing dulu ya. Di depan teman-teman sekalian itu hadir para pakar neurosemantik dan meta coach. Jadi saya juga sedang sharing di depan para guru saya, para senior saya. Awalnya ketika diundang saya merasa kurang nyaman karena saya merasakan akan bagaikan menggarami lautan. Iya, apalagi topiknya sangat tanda kutip ringan bagi sebagian orang, yaitu neurological level, sangat populer untuk NLP dasar. Tapi kenapa saya sharingkan? Karena tools ini adalah tools yang mengubah hidup saya. Sedikit perkenalan tentang diri saya. Sampai umur 30 tahun saya sudah asisten manajer saat itu. Dan saya sangat tidak suka berkomunikasi, tidak suka tampil di depan umum. Saya meyakini diri sebagai seorang yang introvert, yang jago di belakang meja, seorang analis, seorang yang perfeksionis, dan pasti tidak akan pernah sukses tampil di depan. Tapi keadaan membuat saya mau tidak mau harus ya berubah. Kenapa? Karena ketika saya menjadi seorang manajer, lalu di manajer promotion, marketing and promotion, kemudian saya juga punya IO, kemudian bangkrut, terlilit hutang, gitu. Karena ada sebuah event yang menurut rencana berhasil, tapi tiba-tiba ada sebuah hal ya, kebijakan pemerintah berubah, lalu ya kolaps, cash flow macet. Nah, detik itu saya berpikir tidak ada modal lagi, tapi harus survive. Kemudian pada saat itu saya melihat banyak motivator yang tanda kutip hanya cuap-cuap tapi kok sukses begitu ya. Dan saya kenal beberapa di antaranya, termasuk Ibu Mariani. Beliau seorang yang mungkin saat itu tidak sadar ketika saya minta magang pada beliau di tahun 2006 kalau tidak salah. Itu dalam rangka yang utama adalah mencari tahu bagaimana kehidupan seorang konsultan, trainer, dan public speaker. Lalu saya juga pernah menjadi IO bagi Pak James Kui, Adung Semwaringin, kemudian Andri Wongso, sambil bekerja dalam rangka persiapan. Dan ternyata yang saya lakukan itu adalah
teknik neurological level. Persisnya bagaimana nanti kita lihat. Nah, teman-teman yang pembelajar NLP tentu sangat memahami neurological level dari Robert Dilts, sangat populer, dan fondasi teorinya dari Gregory Bateson ya, dan Bertrand Russell. Kebetulan background saya filsafat, saya mempelajari filsafat beliau, filsafat sangat tidak mudah, filsafat matematika kalau nggak salah. Dan yang akan saya sharingkan bisa jadi, saya tidak tahu persisnya, nanti tolong dikonfirmasi atau diklarifikasi oleh Kak Irfan atau Kak Hani, bisa jadi agak bukan melebar ya, agak bergeser dari konsep asli yang dibuat oleh Robert Dilts. Namun yang pasti tools itu yang sudah saya aplikasikan sungguh membuat saya berubah, kemudian perusahaan saya bisa berkembang, dan yang asik adalah seperti di teks promosinya, berhasil membantu beberapa perusahaan yang saya dampingi yang omsetnya bahkan sangat besar, yang saya sendiri nggak bisa bayangkan begitu. Ternyata mereka sangat terbantu. Dan bagi saya sendiri sebagai konsultan, tools ini, materi, apa istilahnya ya, formula utama ini yang menjadi panduan bagi detail-detail kegiatan pendampingan dan konsultasi. Ketika saya hitung-hitung tadi sebelum mulai, ternyata sudah memberikan omset 9 digit dalam 1 tahun. Dan materi yang utama dipakai adalah neurological level. Jadi saya membayangkan, gila, keren banget. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara menggunakannya, ya, dan bisa jadi Anda juga sudah menggunakannya. Saya pakai catatan biar fokus dan terarah. Oh ya, Hani dan Coach Irfan, nanti silakan setiap saat saya bisa ditanyai. Jadi lebih nyaman jika formatnya talk show, saya juga tidak menyiapkan slide khusus. Setiap saat teman-teman yang hadir di sini juga silakan interupsi saya saja ketika ada pertanyaan. Kalau bisa saya jawab, ya saya jawab. Kalau belum bisa, saya bantu carikan jawabannya. Nah, saya mulai dari penerapan neurological level untuk diri saya. Untuk yang belum tahu, belum kenal, karena belum belajar NLP dan neurosemantik, ini konsep neurological level dari Dr. Robert Dilts. Ada 6 tingkatan. Neurosemantik setahu saya tidak lagi menggunakan levelingnya. Tapi dalam kegiatan pendampingan, saya masih menggunakan yang konvensional ini. Dimulai dari purpose. Saya seringkali juga mengistilahkan purpose itu reason for being atau connectedness. Jadi saya ada tuh untuk siapa, untuk apa, purpose-nya. Kemudian identity, ya siapa saya. Biasanya antara purpose dengan identity itu sangat nyambung. Kemudian di bawah identity ada belief dan value. Apa tuh belief? Untuk yang non belajar NLP, sederhananya belief adalah segala hal yang saya yakini benar. Termasuk misalnya ketika saya meyakini di sudut ruangan ada setan, ya udah itu belief saya gitu. Saya nggak bisa nyanyi, ya itu belief saya. Jadi bukan hanya soal agama. Kemudian value adalah sederhananya segala hal yang saya yakini penting untuk saya. Dan ada apa istilahnya? Ada gradingnya, ada prioritasnya. Lalu belief value itu selain dipengaruhi identitas, dia juga ditopang oleh kapabilitas, kemampuan kita. Atau ketika kita memegang sebuah belief, misalnya saya orang yang ingin menjadi orang yang bersyukur, maka kapabilitas apa yang bisa membuat saya mengekspresikan rasa bersyukur itu? Gitu. Jadi kapabilitas perlu inline, nyambung. Terus kapabilitas ditunjang oleh perilaku atau terkoneksi dengan perilaku. Nah, orang-orang yang saya lihat tidak sukses, perusahaan yang berantakan biasanya antar level tidak terkoneksi dengan baik dan efektif. Saya ambil contoh sederhananya seseorang ya. Misalnya ada orang yang bercita-cita ingin menjadi pebisnis sukses. Tetapi di environment pergaulannya dan sarana yang dia pakai
lokasi di mana dia tinggal, dia banyak bergaul misalnya dengan geng motor, pembalap. Dia punya motor yang sangat mahal, padahal mimpinya jadi pebisnis, misalnya pebisnis IT. Gitu. Behavior keseharian, ya dia lebih banyak balapan motor, belajar tentang motor, nongkrong di bengkel, kapabilitasnya balapan, betulin motor, dan sebagainya. Pertanyaannya, bisa nggak dia jadi pakar IT dan pebisnis IT? Pasti tidak bisa. Nah, itu logikanya. Maka ketika saya ingin menjadi seorang trainer, menjadi seorang pembicara yang awalnya gagap. Sampai sekarang saya masih gagap ketika tidak tampil, ketika sedang di rumah begitu ya. Jadi backstage saya masih Frans Budi yang lama. Kadang kalau ngomong tuh kehilangan kata. Misalnya ngomong mau makan, mau makan. Nah, masih sampai sekarang. Tapi entah bagaimana ketika tampil, excellency saya keluar maksimal gara-gara teknik ini. Apa yang saya lakukan? Environment saya pertama, seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Saya bergaul dengan Bu Mariani. Saya bergaul dengan dulu teman Louis Sastrawijaya. Bergaul dengan Pak Krishnamurti. Kemudian naik lagi. Saya mengajukan diri membuatkan event sosial untuk Pak James Gui. Tung Desem. Kemudian Andri Wongso. Environment saya ciptakan untuk diri saya. Kemudian saya belajar jadi MC. Saya belajar dari trainernya Becky Tumewu. Kemudian ya investasi di sana. Itu capabilities ya. Nah, behaviornya, perilakunya bergaul dengan mereka, baca-baca buku tentang public speaking. Jadi public speaking, teman-teman kalau Anda browsing di Google mungkin mengenal saya sebagai trainer public speaking. Nah, di tahun 2006-2007 saya masih berusaha belajar public speaking. Zero betul-betul. Dan saya menanamkan belief bahwa berbicara di panggung itu mengasihkan. Bahwa ketika saya mahir bicara, saya bisa membuat banyak orang terinspirasi. Ketika saya bisa mengubah diri saya dari zero menjadi tanda kutip hero, saya bisa bermakna bagi sesama. Belief baru saya tanamkan. Kemudian saya cetak identitas baru saya secara sadar dan saya lakukan self-talk setiap ada kesempatan. Saya seorang trainer, saya seorang pembicara hebat. Saya menikmati itu. Lalu purpose apa yang saya cari itu? Yang purpose paling dangkal adalah menyelamatkan keuangan saya. Saat itu 2006 saya baru berkeluarga. Tapi purpose yang lebih dalam, saya ingin berarti bagi sesama. Teman-teman, nama Santika bukan nama KTP saya. Nama Santika saya ambil berdasarkan refleksi tahun 98 kerusuhan. Waktu kerusuhan 98 saya ada di Ambon. Kemudian 99 saya ke Manado. Nah, saat 99 Ambon rusuh, orang-orang yang saya kenal bunuh-bunuhan. Di situ saya bermenung, ya, heran luar biasa. Kemudian dalam refleksi saya, dan saya berpikir akan kembali ke Jakarta, kampung halaman saya pada saat itu juga memutuskan, saya mau ganti nama deh. Saya ingin menjadi orang yang mendamaikan. Dalam bahasa Sanskerta, Santika. Maka jadilah Frans Budi Santika. Nah, kemudian 6 tahun setelahnya, saya menjadi trainer, menjadi speaker, nama itu melekat. Menjadi identitas saya. Itu hal pertama, ya, jasa dari Robert Dilts melahirkan neurological concept yang saya adopsi, saya buat supaya diri saya konsisten melakukannya dan berhasil, puji Tuhan. Baik, itu penerapan pertama, bagaimana saya mengkondisikan diri menggunakan neurological level secara sederhana untuk membuat diri saya inline dengan purpose yang saya ingin tuju. Sampai di sini jika ada pertanyaan, silakan. Nanti yang kedua baru ke corporate. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Mungkin sambung dulu. Saya ada pertanyaan, tapi nanti sekalian aja, Frans. Ya. Saya Pak Frans. Yes. Oke, apakah tahapan itu harus sequence atau bisa dia sifatnya bisa loncat-loncat? Yang saya alami loncat-loncat, gitu. Tapi yang penting inline, nyambung. Saya waktu itu berefleksi dari tokoh bulu tangkis Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Saya kebetulan nggak sengaja berkenalan dengan mereka, karena saya sebut kebetulan karena nggak sengaja ketemu gitu ya di Kelapa Gading.
Lalu saya cari tahu kehidupan mereka. Ternyata dari kecil memang pergaulannya di bulu tangkis. Kemudian behaviornya ya dunia olahraga bulu tangkis. Kapabilitas, ya hal yang mereka adopsi sebagai keahlian mereka, ya di seputar bulu tangkis dan olahraga. Lalu nilai-nilai mereka soal disiplin, sportivitas, kemudian kerja keras, pantang menyerah, ternyata menunjang profesi mereka sebagai atlet. Saat itu, di tahun-tahun itu, mereka adalah 2 atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas Olimpiade ya. Lalu kemudian identitas, kalau ditanya, Anda siapa? Oh, kami atlet bulu tangkis. Atlet bulu tangkis Indonesia, tingkat internasional, peraih medali emas. Dan purpose mereka tentu mengharumkan nama Indonesia. Nah, itu sangat inline, dan itu membuat saya berefleksi. Kalau saya bisa inline dalam kehidupan yang saya pilih, tentunya saya bisa sukses dan berhasil. Nah, kemudian ketika saya terapkan dalam bisnis, ternyata bisa juga. Walaupun tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan ketika saya bawa nanti dalam korporasi, tentu lebih kompleks dan banyak tools tambahan, teknik-teknik dari NLP dan neurosemantik, dan puji Tuhan juga works. Yang awalnya saya diundang 3 bulan, kemudian diundang lagi, lalu dikontrak setahun, lalu ada perusahaan sampai kontrak 3 tahun karena ingin membuat suksesi ya dari perusahaan yang dihandle oleh owner, mereka ingin dalam 3 tahun profesional yang memegang. Dan platform dasarnya ya neurological level. Tentu di setiap aspek ada teknik-teknik yang sangat detail, yang dalam dan cukup panjang yang ditanamkan di perusahaan itu. Oke, thank you. Oke, untuk teman-teman sebelum Coach Frans pindah ke corporate, ada yang mau bertanya? Mungkin sambil menunggu dari saya mau clarify aja. Tadi Coach Frans sudah mention 2-3 kali kata inline gitu. Saya mengasumsikan definisi inline adalah mau kita mulai dari nomor manapun, pada akhirnya semua harus saling berkesinambungan gitu ya poinnya ya. Yes. Oke. Yeah. Pertanyaannya adalah metode apa yang dipakai kalau ada salah satu nggak inline? Intinya self-discipline. Dan supaya self-discipline itu menjadi mudah, kita kan punya banyak teknik-teknik NLP. Oke. Sehingga membuat proses self-discipline dalam bahasa umum itu menjadi nyaman bagi kita. Mulai dari mengutak-utik penginderaan, sampai membuat visualisasi dan sebagainya. Jadi VAK gitu ya? Yes. Oke. Sama bagel. Mungkin menurut teknik bagel. Ya. Oke. Dan kalau untuk belief ya, saya tahu ada perbedaan metodologi cara Robert Dills instill belief gitu ya, dan menemukan purpose. Kalau dari pengalaman Frans sendiri, how do you do it for yourself gitu? Maksudnya bagaimana terkait belief? Gimana cara menginstil belief? Belief kan gini, menurut saya belief bisa aja kita ngomongin gitu ya. Bicara di depan bisa asik gitu. Pada tahap awal kan cuma sekedar omongan di mulut gitu ya. After that menjadi knowledge gitu. Dan kita sama-sama tahu gitu. Tahu dan paham tuh 2 hal yang berbeda gitu kan. So what teknik yang dipakai Frans waktu itu sampai itu masuk ke sumsum tulang gitu? Ya, tentu pembuktian. Dan untuk berani membuktikan, saya pakai teknik yang paling sederhana, termasuk sederhana NLP, yaitu Circle Excellence. Jadi dalam public speaking ada ungkapan fake it until you make it. Jadi ketika akan tampil saya merasa saya pembicara hebat, saya lancar. Lalu kalau misalnya salah ngomong bagaimana? No problem, pembicara besar juga melakukan hal itu. Nah, teknik reframing lagi kan dipakai. Jadi yang penting saya membutuhkan experience. Nah, experience selalu menggarisbawahi belief baru yang saya mau tanamkan. Karena kalau belief, sekedar belief, lalu hanya diperkuat dengan visualisasi, bisa jadi badan saya nggak percaya gitu. Oke. Fred, boleh nggak saya izinkan saya berasumsi ada teman-teman yang tidak kenal NLP gitu. Jadi kalau boleh sebelum kita masuk ke corporation, slide-nya boleh ditampilkan kembali? Oh iya.
Jadi untuk teman-teman, saya minta maaf kalau semua sudah kena NLP, just resign gitu. Gue udah tahu NLP. Tapi kalau yang belum, mungkin ini yang dimaksud oleh tadi Pak Frans gitu. Elemen-elemen ini dari purpose sampai ke bawah itu perlu sejalan gitu ya, inline ya kalau bahasa Pak Frans ya. Ya. Dan untuk beberapa tahapannya, Pak Frans menggunakan teknik-teknik NLP lain untuk membantu dia betul-betul, boleh nggak saya pakai kata meresapi gitu kali ya? Betul-betul, Meresapi. itu betul ya, kayak believe gitu. Dari zero menjadi hero gitu ya, saya bisa bermakna gitu. Bicara di depan orang asik. Pada sampai umur 30, asisten manajer, Frans masih berasa, gue kayaknya introvert deh. Kayak gue nggak Iya. bakal pernah bisa ngomong di depan umum gitu. Jadi neurological leveling nggak bisa berdiri sendiri ya, perlu tambahan beberapa model lain ya, agar kita Yes. bisa betul-betul menjalankannya. Ya. Jadi neurological level ini menjadi framework besar, main framework. Oke. Misalnya, saya punya masalah terkait kapabilitas. Ya, tinggal dicek kan ke purpose. Saya mau jadi apa sih? Siapa saya? Dan apa nilai yang saya yakini? Nah, untuk mengekspresikan purpose saya butuh kemampuan apa saja. Nah, di situ mulai saya latih dengan cara belajar, berlatih, tanya sama orang-orang. Tentu butuh effort. Namun, di sini tools NLP dan neurosemantik membantu banyak ya teknik-tekniknya. Bagaimana hal itu menjadi mudah untuk kita adopsi. Jadi NLL ini memang utamanya. Begitu. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena kalau hanya berdiri sendiri menjadi sangat tidak ringan untuk melakukannya. Butuh self-disiplin ala konvensional. Kalau saya boleh tahu perjalanan Pak Frans sendiri ketika mengalami self-transformation gitu ya, self-transformation sampai akhirnya mengalami banyak hal. So, how do you do that, neurologic? Maksudnya gini, apakah you do gue menemukan purpose gue dari hero menjadi zero, terbalik ya, dari zero menjadi hero, bukan terbalik Pak. Gue bisa bermakna gitu kan, belief-nya, bicara di depan orang bisa. Do you put it like seperti cascading down paper gitu? Oke, nanti gue perlu punya belief apa? Dari belief ini gue perlu behavior apa? Capability. Seperti itu kan kira-kira? Yes, awalnya begitu. Saya mulai dari atas. Oh, Karena saya punya goal. Saya berangkat dari goal. Ada orang lain yang saya temani berangkat dari environment, ada yang berangkat dari beliefs. Nah, kalau saya dari goal, yaitu apa? Goal paling sederhana, saya mau cepat survive, bayar utang, kemudian bangkit kembali. Lalu cara paling cepat tanpa modal duit apa? Jadi pembicara. Sekarang lagi trennya. Nah, untuk jadi pembicara, saya butuh motif lebih kuat lagi. Itu kan identitas kan? Apa? Loh, dulu kan tahun 2000 kamu ganti nama, kamu kan pengen bantu banyak orang. Pengen membawa damai. Nah, banyak orang berantem gara-gara miskomunikasi. Maka public speaking pintu masuknya. Nah, ketemu alasan yang kuat, purpose itu. Jadi ketika saya bekerja keras untuk diri saya, sekaligus serentak juga untuk banyak orang. Maka pada saat itu saya berkomitmen juga bahwa komitmen saya untuk melayani baik untuk bisnis dan sosial itu bobotnya sama. Bahkan saya sekarang punya associate trainer, lalu license trainer untuk public speaking. Saya juga tekankan ke mereka bahwa purpose kita justru diuji melalui kegiatan sosial di mana kita tidak dibayar, bahkan membayar sendiri untuk melayani orang-orang gitu. Karena kalau orientasinya duit, jangan-jangan malah menjadi dangkal gitu. Jadi case siapa? Frans itu mulai dari atas ya, dari purpose dulu. Atas. You start with purpose. Terus turun ke bawah, baru pelan-pelan bolak-balik di-align-kan. Persis. Ya. Mana yang lemah, saya perbaiki. Misalnya dalam perjalanan ke bawah, kayaknya kok kapabilitasnya masih kurang ya. Tambah lagi. Karena itu lalu secara bertahap saya belajar NLP. Ini waktu saya dalami ini masih belajar dari buku. 2006 ya, saya baru ikut NLP dengan Pak Roni itu 2010 tampaknya. Praktisioner. Sebelumnya ada dengan Pak Wiwoho yang singkat-singkat. Lalu terus tambah lagi. Begitu juga dengan behavior. Waktu itu saya ingat sekali, hampir tiap hari bangun jam 3 pagi untuk belajar komunikasi dan belajar praktek. Karena kalau ada orang lain malu. Gitu.
Oke. Jadi saya mengubah habit. Tidur jam 10, bangun jam 3. Belajar dari jam 3 sampai jam 6, jam 7, lalu siap-siap kerja. Waktu itu masih jadi karyawan ya. Begitu. Oke. Jadi perubahan Pak Frans terjadi itu setelah menggunakan model ini, setelah menemukan purpose-nya. Yes, purpose dulu. Oke. Purpose itu yang membuat saya kuat. Yang bagi banyak orang, gila ya lo menderita. Enggak sih. Karena saya punya tujuan yang kuat gitu. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang relate dengan story-nya Coach Frans? Mungkin dalam coaching ini triggernya beliau adalah ekonomi. Boleh saya bilang begitu? Ekonomi? Is that Yes, your betul. trigger ya? Gitu. Tapi Ya. setahu saya, model ini juga bisa dipakai untuk hal selain ekonomi kan? Tentu. Oke, tampaknya belum ada pertanyaan nih. Kita sambung dulu ke corporate. Saya lanjut dulu ya. Ada teman yang dia mulai dari environment. Dia tidak punya goal. Tapi dia tanya ke saya, Frans, saya punya ini gitu ya. Orang Kalimantan, orang Pontianak. Bagusnya saya kemana ya? Intinya, kok Fadis? Ya, Anda sudah punya itu. Orang tua berharap apa? Kebiasaannya gimana? Beliau sekarang sudah menjadi pengusaha apa sawit ya. Sawit atau kopra saya nggak tahu. Pokoknya orang tua kasih kebun luas. Saya pengennya jadi ke sana, tapi nggak yakin juga. Nah, dari environment, kemudian dicek behavior, loh ternyata lebih mudah behavior sebagai petani dan pengusaha sekaligus. Apa yang Anda belum bisa? Nah, dia belajar. Terus naik, prinsip apa yang perlu Anda pegang? Awalnya dia senang mengajar, tidak suka bisnis. Oke, belajar dari para pebisnis. Kalimantan banyak pebisnis besar, dia berguru, minta mentoring. Kemudian identitas diri juga dibentuk. Saya ini pengusaha hebat. Awalnya ya seperti saya, trainer gitu ya. Ya anak orang berada di sana. Nah, lalu dia menciptakan purpose. Nah, dari environment dia ambil purpose dulu. Kemudian tengahnya dia Berarti isi. dia loncat Iya. ya. Oke. Yes. Ya. Salah satu saya ingat purpose-nya adalah membahagiakan orang tua. Tadinya dia tidak mau melanjutkan usaha orang tua yang pengusaha, lupa saya, sawit atau kopra. Pokoknya ya tanaman semacam itu. Nah, itu yang menjadi motif pertama. Kalau teman-teman tadi dengar, motif pertama saya adalah ekonomi. Motif awal teman saya, inisial motifnya adalah menyenangkan orang tuanya. Dan dia happy kemudian. Nah itu Kak Frans bikin aku jadi mau bertanya tuh Kak Frans. Entah untuk Kak Frans sendiri atau untuk temannya, kan ada sebagian orang yang bisa merasakan imposter syndrome tuh. Merasa sebenarnya mereka tuh nggak mampu, cuma memanipulasi pikiran mereka sendiri. Nah, bagaimana caranya lagi tuh Kak Frans ataupun temannya itu bisa mengatasi imposter syndrome itu, Kak Frans? Oke, sorry Pak Frans, sebelum menjawab. Istilah yang teman-teman cuma mau clarify again, saya berasumsi ada yang nggak paham. Imposter syndrome adalah salah satu contoh cognitive bias, di mana orang tersebut merasa dia tidak mampu. Jadi merasa kurang mampu dibandingkan kemampuannya. Betul ya, Irfan? Betul, dan itu terjadi walaupun mereka ingin merasa mampu, tapi di dalam tuh merasa mereka tuh palsu. Ini kan bukan gua, ini kan bukan gua. Itu imposter syndrome. Jadi minder plus-plus kalau saya suka sebut. Ya, kalau yang saya alami ya karena ada hot button gitu. Krisis ekonomi. Kalau teman saya, dia tadinya tidak punya alasan tapi lalu menemukan untuk keluarga nih, untuk orang tua. Begitu. Nah, itu lalu diperkuat, dia pegang, dia cari alasan, dia cari penguat. Ini baik, ini benar, ini memberikan kebahagiaan, ini membuat saya bermakna. Maka rasa nggak berharga itu dengan sendirinya bergeser karena, yang kedua juga terus melangkah, mencoba jalani, jangan tidak takut untuk gagal. Yang penting tadi kuncinya, selaras di setiap aspek. Jadi kayaknya dan tentunya imposter syndrome juga bisa diatasi pakai teknik NLP kan ya. Sorry, saya coba Silakan. check my understanding. Dari tadi awal berarti teknik yang Frans lakukan terhadap klien atau siapapun atau masalah personal adalah jalan dulu aja, gitu. Jalanin dulu. Yang penting selaras. Is that the technique? Yes. Jadi nggak usah kebanyakan teori, nggak usah kebanyakan ngomong, jalan aja dulu. Baru pelan-pelan. Jangan banyak pikir. Oh, jangan banyak pikir juga. Oke. Baiklah.
Ya, yang penting kita tahu jalan ini terarah ke purpose. Maka paling utama memang purpose kita kuat dulu. Nah, itu yang bisa jadi lama tuh untuk merenungkan, menggali, merumuskan. Oke, ya. Oke, kalau pengalaman di corporation, how do you do that? Oke. Nah, pengalaman di corporate seru. Jadi ada klien dulu ya, sudah dihandle oleh konsultan internasional besar, investasinya besar, tapi ternyata tidak berhasil mentransformasi culture. Jadi saya menghayati culture itu ya sebuah gaya kerja, pola kerja yang membentuk identitas perusahaan, yang membuat karyawan menemukan tanda kutip jati dirinya menjadi bagian dari perusahaan itu yang memberikan benefit sustainability dan perkembangan bisnis ya. Dan tentu culture itu ada mulai dari perilaku sampai ke value dan bahkan ke purpose. Jadi semua ini sebetulnya membentuk culture perusahaan neurological level ini. Nah, awalnya saya diundang sebagai trainer, kemudian klien itu berkonsultasi, bisa nggak bantu kami untuk pertama beresin level manager. Saya lihat berantakan memang motivasi personalnya, prinsip-prinsipnya, kemudian kapabilitasnya juga nggak sesuai dengan posisi mereka. Ya sudah, yang terpikir, saya bukan pakar SDM, yang terpikir adalah neurological level. Saya tawarkan itu, saya berikan mereka program, ternyata rapi kemudian. Secara perilaku, ya behaviornya berarti ya, terus kemudian kapabilitasnya satu-satu ditutup. Misalnya level manager, supaya tidak memalukan saat tampil ya perlu presentation skill, interpersonal skills, manner diberikan. Tadinya bagi mereka itu ilmu nggak berguna karena mereka para engineer yang hebat. Tapi demi menyelaraskan ke arah purpose, mereka lakukan. Nah, kemudian akhirnya level atas, eksekutif dan founder juga minta dibantu. Kami ragu dengan value perusahaan kami. Apa yang saya tawarkan, saya bawa mereka untuk apa istilahnya, keluar dulu dari rutinitas, masuk camp. Nah, dengan NLL lagi, saya ajak mereka sharing. Founder cerita, dulu saat saya mendirikan situasi saya begini, environment. Keseharian saya melakukan ini, saya pakai motor, cerita. Semua menyimak. Terus, dan saya bimbing, jadi formatnya talk show. Waktu itu apa keahlian Anda? Oh, saya bisa ini gitu ya. Singkatnya seperti itu. Terus, mengapa Anda mau berjuang seperti itu? Apa yang Anda yakini? Apa nilai? Dan sambil si founder bercerita, peserta, ya, para direksi sampai paling rendah level mencatat. Dan template-nya ya ini dalam bentuk tabel mereka dapatkan gitu. Kemudian identitas, akhirnya sampai ke purpose. Untuk apa Anda melakukan semua itu? Memangnya siapa Anda itu identitas? Nah, dan setelah itu gantian. Jadi itu dari versi founder. Mengapa para eksekutif mau bergabung? Bagaimana kondisi Anda? Gitu. Dari bawah lagi cerita sampai atas. Jadi dua kondisi yang tadinya nggak match ini dicek. Ternyata memang banyak ketidaksesuaian. Nah, kemudian mereka sama-sama merumuskan kembali. Kalau gitu mari kita bersama-sama rumuskan ulang. Perusahaan kita mau kita bawa kemana? Kita mau mencapai apa? Siapa kita ini? Nah, jadi awalnya dari bawah ke atas itu tanda panahnya untuk saling buka diri. Kemudian bersama-sama dirumuskan dari atas ke bawah. Termasuk salah satunya buka cabang mereka. Karena butuh environment baru gitu ya. Buka kantor kedua. Nah, selesai formulasi itu 4 hari dibawa, dipresentasikan ke perusahaan. Nah, level manager ke bawah gantian. Ya. Diajak menyelaras, mulai dari purpose dicek. Turun lagi. Jadi ketika untuk implementasi atas ke bawah. Tapi untuk saling memperkenalkan diri dari bawah ke atas. Dan di perusahaan lain, saya gunakan itu untuk program basic mentality. Saya keluar dulu dari sini ya. Jadi ketika ada karyawan baru, mereka diminta saling berkenalan. Misalnya mereka kumpulkan sampai 20 orang karyawan baru. Kemudian
ada forum sharing. Siapa saya? Saya lahir besar di mana, anaknya siapa, bagaimana kondisi keluarga saya. Itu environment. Kemudian keseharian saya melakukan apa? Oh, tinggal di kos dan sebagainya. Nah, menggunakan neurological level sampai sebetulnya apa yang saya cari dalam hidup ini. Kenapa saya mau kerja di sini? Beda-beda pastinya. Ada yang cari duit, cari pengalaman dan sebagainya. Nah, terus digali lagi. Memangnya cari duit untuk apa? Intinya akhirnya dibawa ke purpose tertinggi. Setelah itu, gantian. Mereka mengenali neurological level perusahaan. Ini bukan yang pertama tadi ya, ini yang lain. Lalu mereka mengadopsi itu, mencoba menyelaras. Kalau purpose perusahaan itu, maka saya perlu sesuaikan purpose saya. Begitu juga misalnya soal value. Oh, ternyata perusahaan mengedepankan integritas dan respect. Nah, saya belum integritas, bagaimana supaya bisa berintegritas? Nah, itu menjadi action plan mereka. Jadi yang tadinya mereka buka diri, saling tahu kondisi kita berbeda-beda. Kalau tidak diatasi, bakal menjadi silo. Yang sama akan ngumpul dengan yang sama, gitu ya. Tapi sejak awal mereka diselaraskan. Itu proses adopsi logical level perusahaan. Dan hasilnya, satu, turnover-nya menjadi lebih rendah, kemudian engagement lebih kuat, karena sejak awal mereka berjuang untuk mengadopsi sistem yang sama dalam diri mereka, dalam cara pandang mereka, dalam cara perilaku mereka. Itu salah satu success story. Dan sangat cocok untuk anak-anak zaman sekarang, di Gen Z. Kan banyak generasi saya, generasi kita, Hani, bahwa Gen Z ini susah diatur, nggak tahu sopan santun. Ternyata bukan itu. Ketika mereka dikatakan bahwa, diberitahu bahwa, kesantunan itu bagian dari value kita, langsung bisa. Tadinya sudah diwanti-wanti, dikasih training engagement, nggak mempan juga. Tapi ketika terjadi penyelarasan dengan logical level, mereka melakukan dengan sendirinya karena mereka merasa saya butuh itu demi tujuan saya. Oke. Nah, satu lagi kemudian. Di bagian yang lain, saya ketika mau merumuskan istilahnya apa mereka? Redefinisi value, terutama di level value ya. Saya ajak mereka mundur ke belakang. Ini perusahaan yang berbeda lagi ya, dan harus top management. Jadi level manager tidak bisa. Penentu keputusan yang perlu bermenung dan berpikir bersama. Saya ajak di saat masa berdiri perusahaan susah payahnya, di saat dalam posisi terendah, saya tawarkan mereka karena mau mencari core value baru, saya tawarkan 200 value yang ada di dunia ini. Lalu masing-masing, ya saya minta melingkari. Itu bermenung tuh, dikasih musik. Gitu ya. Bermenung. Sampai ada yang tercenung nama, lupanya kena dengan value itu. Yaitu value bersyukur. Grateful. Lalu diambil value grateful itu. Tadinya nggak ada. Kenapa? Saat saya terpuruk, ini yang membuat saya bertahan itu. Mereka masing-masing memilih, kemudian saling menyatukan, jadi dari 200 keluar 40-an gitu. Kemudian disortir lagi, diperas lagi jadi 20-an, terus sampai di bawah 7. Nah, dari situ baru, jadi ketemunya value dulu, mereka jalan ke atas, turun ke bawah. Dan suasana sharingnya penuh haru biru. Itu pas yang lalu dibawa ke masa kini. Nah, saat ini, di era VUCA, value apa yang juga dibutuhkan? Mereka cek lagi, tujuan kita apa sih? Terus sumber daya kita apa? Kita bisa apa? Maka kita perlu value apa? Nah begitu. Kata kuncinya, keselarasan. Oke. Buat saya sih menarik, saya mau nanya lagi, tapi saya tunggu dulu. Ini jangan jadi talk show kita berdua. Teman-teman ada yang mau bertanya? Siapa tahu yang punya bisnis baru mau setup bisnis, atau bisnis lagi di tengah-tengah gitu ya, macet gitu. Atau lagi melanglang buana ke Costa Rica gitu, pindah ke Amerika gitu. Oke, belum ada yang bertanya. Ya, sambil menunggu. Ya. Oh, Bu Lia ya, mau bertanya? Udah, silakan. Oh, bukan. Atau saya salah mengartikan pergerakan bolpen. Ya, sedang mencatat rupanya. Oke, yang saya mau... Tadi saya ceritakan itu... kayaknya, sebentar. Ada yang mau bertanya kayaknya. Oke. Yes, silakan. Ya, saya mau nanya, Ani ya. Boleh nanya? Boleh lah. Justru harus nanya, Be. Ya, Nggak ada yang nanya soalnya.
Iya, karena terlalu terpukau. Jadi keren ya, jadi appreciate dengan Terima Pak Frans. kasih. Ini kan langsung mengimplementasi. Saya bertanya ini nih, ini kan apakah tadi kalau kalau korporasi clear ya tadi disampaikan, ini kebicara ke individual nih, yang tadi bicara karir lah, pengembangan karir, ada Hmm. environment kayak Susi Susanti dan sebagainya. Apakah akhirnya ini lebih cocok untuk orang yang ingin menuju karir yang yang spesifik ya, fungsional? Itu seperti itu. Padahal kalau kita lihat karir itu kan makin ke atas kan bisa generalisasi. Karena kalau environment-nya itu aja, berarti kan ya dia akan berkarir di situ, akan ada mastering ibaratnya. Apakah bisa juga dia loncat gitu. Jadi saya melihat sambil menebak-tebak apakah environment ini bisa juga kita tambahkan juga menjadi ekosistem. Jadi ekosistemnya yang kita kita dalami lah. Seperti orang kayak Pak Frans kan, orang korporasi tapi ekosistemnya kan di tempat training. Akhirnya kan bisa bisa mengubah segala. Itu aja sih saya mau mau bertanya dari pengalamannya Pak Frans. Thank you. Thank you. Kalau yang saya pahami ya, tergantung kita mau berpegang di layer yang mana. Ada orang yang purpose, ada yang tadi yang saya ceritakan di value. Tapi yang teman di Kalimantan berpegang pada environment. Dia bilang, saya nggak bisa keluar, orang tua sudah wariskan saya. Ya, maka pegangan dia environment. Maka dari environment itu dia membentuk goalnya. Nah, saya pribadi, karena berpegang pada purpose, saya memilih environment, membentuk environment saya. Yaitu bergaul dengan para tokoh tersebut. Dan itu butuh memaksa diri betul-betul. Karena saya ingat sekali, ikut seminar, angkat tangan mau nanya saja gemetar gitu ya. Dan bagaimana saya menjadi berani? Ya, berbagai teknik NLP sangat membantu. Jadi tergantung kita mau pegang yang mana, di layer yang mana. Bisa jadi layer identity. Bisa jadi layer capability. Tinggal Oke, diselaraskan. thank you Pak. Kalau izin beropini juga. Oh, silakan Pak Indra dulu. Oke. Tunggu sorry ya Pak Indra sebentar ya. Frans ada pertanyaan dari Pak Sucipto. Bagaimana menyelaraskan purpose dalam organisasi? Habis ini ke Pak Indra ya. Ya. Iya. Purpose saya memahaminya ada beberapa level. Purpose yang paling bawah itu goal. Purpose yang paling atas itu reason for being. Interconnectedness juga bisa pakai istilah gitu ya. Nah, itu juga nomor satu di sub-sub itu diselaraskan dulu. Biasanya purpose yang di bawah bisa berbeda-beda. Karena dia menjadi goal, bisa jadi target setahun, 5 tahun, 10 tahun. Tetapi makin ke atas dibuat makin selaras. Dan itu jadi proses tersendiri. Dalam proses saya mendampingi, membuat formulasi purpose itu yang paling lama. Orang betul-betul berefleksi. Dan memulainya adalah bukan dengan menyodorkan purpose dari perusahaan atau organisasi, tetapi purpose setiap individu digali. Dia cerita. Yang paling sederhana kalau karyawan adalah, Pak Sucipto, kamu kerja di sini buat apa? Ngapain kamu di sini? Gitu. Oh, cari pengalaman, oh cari uang. Nah, digali terus lebih dalam, dan akhirnya dikoneksikan dengan purpose perusahaan. Ternyata ujungnya sama loh kita. Nah, ini yuk yang kita pegang bersama gitu. Nah, kemudian baru diturunkan ke bawah. Mereka jauh lebih terbuka karena mereka tahu ketika mereka menyelaras dengan purpose perusahaan, ke bawah pun mereka juga mendapatkan benefitnya. Gitu. Lalu untuk dibina dalam training-training di capabilities, mereka juga lebih terbuka. Dan selalu tentu dalam proses pembinaan itu diingatkan bahwa ketika mereka belajar kompetensi ini bukan semata-mata demi kepentingan perusahaan, tapi kepentingan mereka. Karena mereka punya agenda juga dalam kaitan pencapaian tujuan perusahaan. Dan coaching mentoring sarana yang betul-betul penting. Jadi selama ini, sejak pandemi, setelah pandemi, training saya nyaris tidak ada yang lepasan training. Bisa jadi trainingnya 2 hari, tapi pendampingannya bisa sebulan minimal. Kadang 3 bulan. Ya, selama proses itu ada coaching, mentoring, consulting.
Begitu. Purpose di sini saya mau clarify to check my understanding. Purpose di sini berarti bisa termasuk visi, misi, value ya? Atau bukan? Atau berbeda lagi? Berbeda lagi. Oh, Purpose, apa yang ingin kita tuju. Untuk kalau apa dalam kita hidup, kita tuju. dalam konteks corporation, purpose itu apa? Nah, purpose dalam corporation, uniknya, ada yang terstate di visi, ada yang juga tuliskan di misi. Oke. Nah, tinggal kita cek dan kita pertajam. Tiap kalian Dan beda-beda ya? Ya. Dan kalau identity gampang. Siapa Anda? Siapa perusahaan Anda? Apa ini perusahaan Anda? Nah, mereka akan sebutkan. Oke. Pak Sucipto, semoga menjawab. Misalnya kalau masih ada mau ditanyakan, angkat tangan ya. Oke, thank you Pak Sucipto. Pak Indra. Halo Pak Indra. Pak Indra, masih ada Kak? Oke, silakan Pak Indra. Ya, saya Pak Indra putus-putus, maaf. Di saya putus-putus. Di Frans terima nggak? Ini putus-putus. ya, Oh. saya mungkin pangang ya ke tempat yang lebih baik. Kebetulan saya ini udah di itu. Coba saya keluar sebentar supaya lebih jelas. Ini sudah bisa didengar Pak Indra. Jadi saya terus terang lebih banyak ingin berkomentar ya kalau boleh ya. Halo? Ya, silakan Pak. Halo? Ya. Nah begini, tadi kan Anda bertanya, purpose itu apa hubungannya dengan visi misi ya. Setahu saya, purpose itu mendahului. Purpose itu mendahului visi misi. Kalau sudah punya purpose, baru diturunkan visi misi dan lain-lain. Itu purpose dalam arti besar. Gitu. Jadi saya kira yang saya tadi dengarkan ceramah dari Pak Budi Santika itu menarik, ya. Menarik karena apa? Karena dia hanya bermodal neurological level yang terdiri dari sekitar 6 ya. Tapi kemudian itu dia melakukan konvergensi gitu. Dipusatkan di situ, didalami, kemudian kalau toh ada penyimpangan atau apa, kemudian diurai lebih jauh. Misalnya belief itu apa, value juga begitu. Jadi ini mengingatkan saya kadang-kadang pertemuan saya dengan sejumlah pengusaha sukses ya. Saya nggak sebut konglomerat. Itu ilmu mereka tuh nggak terlalu banyak, tapi mereka stick dengan ilmu yang dipunyai dan mereka jalankan dengan konsekuen. Jadi apa yang mereka punya itu konsekuen sekali, gigih sekali, disiplin. Saya bertemu dengan sejumlah pengusaha top, saya nggak enak menyebut namanya ya, tapi mereka termasuk 50 katakan yang terbesar di Indonesia. Saya bicara dengan ownernya, ataupun owner itu sekaligus juga sebetulnya brainnya begitu, bahwa kemudian mereka punya profesional, oke. Tapi mereka itu kalau kita bicara, ya teorinya itu mereka ya itu saja kalau ditulis di buku, ya. Tapi kadang-kadang kita ya kalau berhadapan dengan sejumlah ya kawan-kawan dari coach, itu teorinya banyak sekali, banyak bukan main, melebar. Saya kadang-kadang kalau membaca Michael Hall, ya, satu bukunya itu ya kalau kita renungkan sudah luar biasa. Apalagi dia punya sekian banyak buku. Ya. Tapi kalau para entrepreneur yang berhasil itu, ibaratnya tuh pikiran mereka itu hanya one book begitu. Tapi satu buku itu di dalamnya habis-habisan. Jadi katakan bertolak dari neurological level, tapi seperti saya dengar dari Pak Frans itu. Tapi kemudian neurological level itu katakan dituangkan dalam satu buku. Tapi satu buku itu habis-habisan dicerna, habis-habisan dicari ya, bolak-balik diperdalam begitu. Ibaratnya tuh mereka punya satu sumur terus didalami. Nah ini kadang-kadang dengan beberapa kawan saya lihat ya, yang lebih more apa gitu sebagai apa ya
eh, ya katakan sebagai coach atau sebagai eh, trainer atau konsultan. Kadang-kadang ilmunya banyak sekali, bukunya banyak gitu loh. Nah, padahal kalau kita ketemu dengan sejumlah apa yang saya sebut konglomerat itu, ya ya terbatas aja di situ. Oke, ya. One man of one book. Jadi ini menurut saya kok kadang-kadang malah membuka mata saya. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh Pak Frans, dengan hanya bermodal neurological level itu sudah bisa diterima, diakui dan dijadikan apa katanya coach, jadikan trainer, jadikan pembimbing sampai berbulan-bulan. Karena akhirnya kalau pada level entrepreneur itu ujung-ujungnya yang dilihat ya selain proses, dari proses itu lahir risal enggak gitu loh. Oke, Kalau thank you. lahir risal itu udah benar. Tapi kalau hanya baru lahir knowledge ya itu belum sampai belum benar. Karena itu saya apresiasi ya pandangan yang ada di katakan kata learning ya. Learning itu kalau dalam bahasa Mandarin artinya dua kata. Satu studi, tapi satu lagi sekaligus menerapkan apa yang dipelajari. Jadi lebih baik kita menguasai satu buku, kemudian satu buku itu diterapkan habis-habisan, daripada kita menguasai punya teori 10 buku, tapi penerapannya ya Thank you. tanggung begitu. Thank you, Itu Pak. pandangan saya, Thank you, Pak Indra. kesan saya setelah mendengar Thank you. Frans Budi Santika. Thank you, Pak Terima Indra. kasih. Ya. Silakan, Pak Frans. Ya, saya setuju Pak Indra. Dan saya menjadi teringat pada kata-kata mutiara dari Bruce Lee. Dalam bahasa Indonesia begini. Aku lebih takut kepada satu orang yang melatih satu jurus tendangan 1000 kali daripada seseorang yang melatih 1000 jurus tendangan 1 kali. Jadi Itu memang dari Bruce Lee ya Pak ya? Bruce Lee, ya. Nah, saya setuju. Bruce Lee itu satu punya teori lagi, mind like water. Itu saya juga kagum sekali. Oh ya. Jadi pikiran itu mengalir bagaikan air. Thank you, Terima kasih. Pak. Thank you, Pak Ya. Indra. Terima kasih. Oke, kesempatan lain. Tadi kayaknya Pak Faisal ya. Ada yang angkat tangan, kalau saya nggak salah. Semoga masih ada. Tadi sempat resign. Oke, sambil menunggu. Pak Faisal, kalau masih ada, silakan ya. Pak Frans, jadi pernah nggak sih ngalamin di company gitu ya, yang udah uji coba berapa model gitu? Sebelum NLL maksudnya? Ya. Atau? Ya. Ya, justru company yang ngundang saya, awalnya kan saya diundang sebagai trainer saja. Lalu melihat gaya saya, lalu kan ngobrol pastinya. Nah, saat ngobrol mereka penasaran, yuk kita coba begitu. Jadi rata-rata yang saya bantu itu sudah dibantu oleh konsultan lain yang memang ahli di bidang pengembangan SDM. Nah, kesan saya, ini kesan sekilas bisa jadi keliru, para konsultan SDM sangat bagus, sangat terampil dalam membuat pemetaan, analisa, kemudian sudah punya template-template untuk penyusunan ya organisasi, visi misi, value dan sebagainya. Lengkap dari ujung sampai ujung, dari hulu sampai hilir. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana mengimplementasikan, dan rupanya di situ saya bisa mengisi. Begitu. Jadi silakan. Silakan. Nah, jadi yang saya lakukan membina manusianya. Kadang sistemnya sudah ada. Nah, ketika manusianya sudah terbina, kadang mereka juga kembali mereformulasi visi misi value, dan persis seperti Pak Indra katakan, purpose itu termuat ya kalau tidak di visi ya misi atau di dua-duanya. Gitu. Pernah ngalamin nggak sih ownernya tuh nggak sabar Pak, maunya cepet gitu. Padahal kan tahu ya, kalau kita implementasi, kalau bisa cepet semua orang udah sukses ngelewatin Steve Jobs kayaknya Apple. Sometimes changes need time kan gitu. Biasa strategi Pak Frank ngadepin owner yang pokoknya kalau bisa perubahan tuh kemarin lah gitu sampai besok. Iya, iya. Saya minta 3 bulan minimal. Dan tidak mau kalau di bawah 3 bulan. 3 bulan itu pun baru perubahan di level kompetensi.
belum sampai pada behavior. Biasanya Perubahan pada level kompetensi maksudnya gini. kompetensi Jadi dari jabat tidak bisa atau belum bisa menjadi bisa, menjadi di mampu. di core kompetensi company atau kompetensi setiap departemen, Pak? Kompetensi biasanya kan yang dilatih soft kompetensinya ya, soft dan core Oh, kompetensi. yang dipilih gitu ya, antara 6 sampai Ya, 10 yang company mewajibkan. ya. Oh, Nah, oke. kalau mau sampai hal itu menjadi habit dan kemudian value-nya diadopsi oleh mereka, ya tentu butuh waktu pendampingan. Nah, di sela-sela waktu training, consulting, ada coaching, itu juga wajib diambil. Oke. Karena setiap individu perlu menyelaraskan. Oke. Sorry ya, sebentar saya potong. Kayaknya Mimi tadi ada bilang, Pak Faisal udah masuk lagi. Pak Faisal tadi yang angkat tangannya. Kalau iya, apakah ingin melanjutkan pertanyaannya? Iya, boleh Bu Oh, Hani. silakan Pak Iya, Faisal. ya terima kasih waktunya, terima kasih Pak Fran. Enggak, saya mau simpel aja tertarik dengan tadi neurological level itu. eh Gimana ya Pak? Apakah ada template atau pattern pertanyaan apa untuk bisa menyelami lebih lanjut mulai dari purpose sampai environment tadi Pak? Kalau ada boleh kasih tipsnya Pak. Thank you. Simple Pak Faisal, satu di internet banyak. Dan di neurosemantik itu sangat royal memberikan tips-tipsnya. Michael Hall sangat amat royal, silakan pelajari dari situ. Tapi kalau mau sambil menjalaninya, ya tentu ikut trainingnya. Dan bukan dengan saya ya, dengan trainer NLP atau neurosemantik. Begitu. Tapi di artikel sangat banyak kok. Walaupun kalau hanya belajar otodidak, ya, saya tidak jamin bahwa mendalam dan betul-betul integrated. Begitu. Pak Frans, menurut saya sih, Pak Faisal, betul, di internet banyak kok. Saya sendiri belajar sampai level trainer di Robert Dilts gitu. Dan kalau pemahaman neurological levelnya sendiri itu simple, Pak. Kalau Bapak benar-benar baca, menurut saya, dalam 2 jam pasti Bapak ngerti. Tapi seperti yang Pak Frans Budi bilang, neuro itu base-nya gitu. Bagaimana membuat orang, kalau istilah saya, kalau istilah neurosemantik kan mind to muscle ya, betul-betul meresapi setiap layer agar benar-benar bisa selaras, kita butuh teknik lain. Menurut saya sih itu. Ya. Betul ya Pak Frans? Karena itu, yes, neurological level menjadi framework besarnya. Ya. Nah, Ya. untuk bisa implement setiap bagian, banyak teknik dibutuhkan agar menjadi nyaman dan mudah untuk didapatkan. Oke. Begitu. Masih ada pertanyaan? Pak Faisal, is that okay with you jawabannya? Terima kasih Bu Hani dan juga Pak Fran. Saya coba dipelajari lebih dalam lagi. Iya. Thank you. Neurological level itu tidak sulit. Yang susah I see. itu Mind implementasi. to muscle-nya. Iya, betul. Itu Oke, yang I see, challenging. good. Siap. Ya. Thank you Bu Hani. Terutama kalau ngadapin owner yang maunya kemarin, bukan besok. Itu kayak common Iya. things deh Bu Hani. Dan abis udah berasa udah Untuk bayar, teman-teman trainer dan konsultan, coach, iya. silakan Frans. Saya mau kasih tahu, mau ingatkan, ya, untuk teman-teman yang konsultan, trainer, coach, bahwa kita juga sebenarnya punya bargaining. Jangan takut ketika masa cuma harus sebulan, masa harus setahun. Ya, kita tunjukkan dengan bukti. Karena memang perubahan manusia nggak bisa sekejap ya. Kalau pura-pura bisa. Karena itu, ketika dengan sistem pendampingan bahkan sampai 1 tahun, evaluasinya bisa sampai level 4, Kirkpatrick. Dampaknya pada bisnis perusahaan. Dan yang paling enak kalau yang diubah kompetensinya itu yang technical. Misalnya sales presentation. Ngukurnya enak sekali. Tapi walaupun misalnya di level soft kompetensi, misalnya soal integritas, soal attitude gitu. Endingnya di sana kita bisa mengecek melalui feedback yang kita mintakan kepada klien yang berinteraksi dengan orang-orang yang kita bina. Kalau orang yang kita bina bisa ngomong manis, tapi klien yang berinteraksi dengan mereka akan menjelaskan itu. Nah, terutama saya mendampingi level direktur dan VP. Jadi selain ada training, juga ada personal coaching, ada consulting. Setelah program 6 bulan, kemudian orang-orang yang berinteraksi dengan mereka, yaitu para klien yang juga level atas, ditanyai oleh
yang orang yang lebih senior atau oleh asisten mereka, bagaimana para pimpinan kami dalam berinteraksi bisnis dengan Anda. Nah, terjadi perubahan. Dan itu kami yakini mengapa perilakunya berubah, karena value-nya juga sudah berubah. Jadi terekspresi lewat behavior. Kenapa behavior berubah? Karena ada kompetensi yang juga sudah dilatihkan. Pak Frans, saya mau cek my understanding. Berarti sebenarnya Pak Frans lakukan adalah ketika dari bawah mengumpulkan cerita teman kan dari bawah ke atas gitu kan. Berarti sebenarnya ujung resultnya adalah sebuah blueprint buat perusahaan kan. Purpose perusahaan kemana, identity perusahaan itu siapa gitu kan. Yang biasanya mungkin tercermin dari visi, mungkin gitu ya sambungannya. Terus belief system atau value perusahaan itu apa, dan ketika kompetensi mungkin kayaknya di set ya Pak ya, technical kompetensi kalau misalnya dia pharmaceutical company berarti mungkin technical company-nya ada menghasilkan obat-obatan yang bermutu gitu ya, dan punya soft kompetensi gitu ya Pak ya. Jadi tujuan blueprint-nya itu. Dan dan behavior itu apa? Kalau secara corporate behavior apa? Ditentukan perilaku dasar yang semua employee itu mesti ikuti. Ya, perlu ikuti. Contoh praktis. Ada perusahaan yang menerapkan sampai sekarang work from home 3 hari dalam seminggu. Artinya 2 hari di kantor, 3 hari di rumah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menjaga karyawan tetap produktif di rumah? Nggak bisa cuma mengatakan kita percaya aja. Karena faktanya sebelum saya bantu, banyak bolong-bolongnya gitu. Itu terbukti dari komplain customer yang lambat direspon dan sebagainya. Lalu dibuat kesepakatan habit baru. Misalnya, bangun, tidur, baik kerja di rumah maupun di kantor disamakan. Pakaiannya sama, bedanya hanya nggak pakai sepatu. Kalau Anda ke kantor pakai minyak rambut, di rumah untuk kerja minyak rambut. Tempatnya dikhususkan, nggak harus ruangan tersendiri, tapi ada meja kerja. Dan itu dibuat seperti kompetisi gitu ya, per departemen. Hasilnya produktivitas kembali normal seakan-akan seperti kerja di kantor. Karena behavior, environment diselaraskan di level bawah gitu. Lalu ternyata kompetensinya juga ngikut dan akhirnya yang ingin dicapai perusahaan didapat. Awalnya mereka bingung gimana cara menjaganya. Dibuat aturan-aturan. Nggak usah, kita buat habit baru saja. Habit itu bagian dari behavior berarti? Ya, behavior. Oke. Dalam situasi apa model ini nggak cocok, Pak? Dari your observation selama 30-an tahun. Ketika dikedepankan uniqueness, biasanya bagian R&D atau artis, karena alignment ini kan mengajar keselarasan. YouTuber gitu ya. Jadi orang yang mengedepankan uniqueness, ya sudah, buat NLL individual. Uniqueness-nya ya, identity-nya ya. Tetapi ketika kita masuk dalam organisasi, maka setiap orang diajak untuk menyelaras dengan logical level-nya organisasi. Dan itu yang membuat loyalitas meningkat dengan sendirinya, orang lebih happy kerja. Nah, karena di saat yang sama di zaman sekarang ini, banyak anak muda mengedepankan transaksional model kerjanya, yaitu saya punya kompetensi, kamu bayar saya, dan saya kasih sesuai yang kamu bayarkan. Dan di Tesla terjadi hal seperti itu. Jadi tidak ada meeting mingguan katanya. Saya dengar dari yang kerja di sana, ya orang Indonesia. Jadi dibayar berdasarkan kompetensi. Dan hasilnya apa? Loyalitas rendah. Kenapa mereka mau di sana? Karena Tesla perusahaan besar dan ada tokoh yang berkarisma, Elon Musk. Bayangkan ketika Elon Musk sudah nggak ada, tidak ada ikatan lagi kan? Lalu mereka pergi dengan visi masing-masing. Nggak pakai NLL ya Pak ya mereka? Nggak pakai. Silakan Hani mungkin ke Tesla. Suruh Robert Deal aja. Langsung ya. Lebih tetanggaan kayaknya. Kalau kita jauh lah Pak. Oke. Tadi sambil menunggu masih ada pertanyaan. Thank you Irfan. Tadi Kilpatrick sudah di-mention. Belum ada yang mau nanya. Oke, saya kesempatan. Tadi saya mau tambahkan lupa tuh. Oh, apa tuh? Begini. Ada satu hal yang unik ketika menggali nilai. Saya nggak tahu udah cerita atau belum. Dan ini nggak sengaja. Oke. Jadi ketika saya minta mereka mencari nilai-nilai di saat terpuruk, berbeda kan? Saat terpuruk, ini pegangan kita ternyata. Nah kemudian saya balik, saat Anda di puncak sukses,
nilai apa yang hidup gitu. Terus perilakunya seperti apa. Nah, mereka compare. Kemudian dari situ mereka cari tengahnya. Berarti kita perlu mengadopsi ini gitu ya. Mereka diskusikan, mereka sharingkan. Jadi rupanya di saat-saat ujung atas, ujung bawah, itu memunculkan nilai-nilai tersendiri dan perilaku tersendiri. Pak Frans, itu kan tadi ceritanya adalah beberapa perusahaan yang sudah ada employee-nya gitu kan, dan mereka saya Iya. berasumsi kembali sudah lebih dari 5 tahun gitu ya, ada yang 10 tahun. Nah, Hmm. kalau itu katakanlah neurological level perusahaannya sudah terjadi nih, udah cakep lah gitu ya, udah selaras gitu, udah mulai diimplementasikan. Berarti ketika mereka interview anak baru, proses Yes. supaya anak baru itu masuk gimana? Nah, masuk program yang namanya Basic Mentality Program. Oh, Di situ jadi mereka diajak melakukan alignment. oke. Intinya ini aturan di tempat gua Dan caranya gitu ya. tadi, iya, supaya menjadi nyaman bagi mereka, tentu formatnya fun, penuh permainan, dan dimulai dengan sharing tentang diri mereka. Menggunakan logical level lagi. Kamu besar di mana, lingkunganmu seperti apa, dan itu cukup panjang. Bisa setengah hari sendiri itu. Hanya sekedar sharing, mereka nggak sadar. Jadi sharingnya dalam permainan juga. Bahwa di situ mereka tengah dibuka, dibongkar. Dari environment sampai purpose. Biasanya kalau sudah sampai purpose, kadang ada air mata. Nah, kemudian Baiklah. ya mereka sudah akrab satu sama lain. Halo. Sepertinya Pak Frans ada gangguan jaringan. Saya atau Pak Frans? Sepertinya Pak Frans. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Oke, jadi sampai sekarang kesimpulannya saya coba tapi pengen tunggu Pak Frans kalau mau kesimpulan. Jadi, oke Irfan, kita ngobrol dulu. Jadi kesimpulan saya dari model ini adalah sebuah model, teman-teman, sebuah model sama dengan model lain yang bisa digunakan untuk menciptakan sebuah blueprint mau kemana perusahaan tersebut. Blueprint mau kemana, harus bagaimana, perlu menjadi siapa, gitu ya, perlu punya mindset apa, dan saya rasa ada model-model yang lain juga, gitu. Dan seperti tadi Pak Indra mention, menurut saya bukan modelnya, gitu ya, tapi ada kebiasaan owner, terutama jika meta programnya highly different, gitu ya. Wah, muncul barang baru, ganti gitu ya. Baru 3 bulan nggak berhasil, ganti gitu. Oh, Pak Fran sudah masuk. Aduh, Pak Fran, ayo. Ya. Sampai di mana tadi terakhir yang didengar? Value. Nangis-nangis. Sampai nangis-nangis. Oh iya. Bapak bikin para wanita, asumsi saya wanita yang menangis. Iya, biasanya bicara purpose, haru biru. Nah, kemudian itu membuat mereka juga saling kenal lebih dalam satu sama lain. Nah, setelah itu dibawalah purpose perusahaan. Salah satu yang saya dampingi purpose-nya keren, menjadi berkat bagi sesama. Nah, terus bagaimana ekspresinya gitu. Nah, lalu didetailkan. Kemudian dibawa turun ke bawah sampai ke behavior, sampai ke environment, mereka tidak merasa mereka dipaksa untuk mengubah perilaku mereka. Karena mereka tahu adaptasi itu dalam rangka kesuksesan mereka juga nantinya. Oke. Thank you, Pak Frans. Ini ada satu pertanyaan dan teman-teman kita masuk di 15 menit terakhir. Jadi kalau memang masih ada pertanyaan, setahu saya sebelum berakhirnya kita akan foto bersama dan kita akan mengundang teman-teman untuk join WhatsApp grup kita. Oke, ada dari Pak Novi. Dari Bu Mimi dulu. Tantangannya paling gede itu apa sih kritikal dalam kesuksesan menerapkan neurological level, Pak Frans? Tantangannya ya dalam menerapkan persistensi. Ya. Karena itulah perlu dijaga dengan kegiatan coaching mentoring. Baik oleh konsultan atau coach maupun oleh leader. Jadi saya pernah terima ya, leadernya nggak mau ikutan, maka saya bilang saya juga nggak mau ikutan. Ya. Jual mahal sedikit. Daripada nggak berhasil endingnya. Oke. Dan maka ini semua perlu terlibat. Dari atau atas. semua harus terlibat. Oke. Ya. Terutama atasan, karena kultur dibangun dari atas, bukan dari bawah. Jadi yang juga saya tekankan ke mereka, bahwa bawahan yang menyelaras ke atas, maka style founder, style CEO
Itu yang membentuk kultur perusahaan. Jadi kalau mau perusahaannya kulturnya bagus, CEO-nya yang dibenahi dulu. Ya, Jadi paling kadang susah ya Pak ya. sok galak dikit. Kalau CEO nggak mau dibenahi, ya udah saya juga nggak mau. Tapi yang ngomongnya ke founder gitu ya, ke komisaris gitu. Berarti sebenarnya ini bisa digunakan dalam tatanan corporation, bisa juga digunakan dalam tatanan divisi ya. Divisi HR mau dibenerin, kita bisa pakai NLL gitu, betul? Bisa. Oke. Oke, sorry Pak Frans, kita terima dulu pertanyaan. Pak Novi, thank you. Akhirnya bertanya juga, Pak. Ya. Karena Bapak salah satu yang buka video dari tadi. Thank you, Pak Novi, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya Pak Frans. Salam Yes. jumpa, long Salam time no jumpa see. lagi. Saya senang karena diundang pada kegiatan ini. Terus terang saya ada di dunia yang berbeda, tapi malam hari ini mendapatkan insight yang luar biasa. Konteksnya corporation, tapi yang ditangani saya keseharian juga corporate dalam arti yang sesungguhnya, karena di sana ada unsur-unsur organisasi juga dan semua hal yang ada pada corporate. Nah, satu pertanyaan saya Pak Frans, tadi menarik sekali karena direfleksikan di piramid, kemudian reason for being sebagai purpose yang tertinggi. Pak Frans pasti tahu keadaan kami. Kami butuh durasi yang sesingkat-singkatnya untuk menularkan itu. Kira-kira rekomendasi belajarnya apa biar bisa mempersuasi lebih singkat durasinya? Ya begitulah maksudnya. Ya, ini dunia pendidikan atau pemerintahan nih? Dunia pendidikan, Pak Frans. Pendidikan, iya, oke. Relevan sekali apa yang dibicarakan malam ini. Baik, baik, terima kasih. Saya tidak tahu apakah ini singkat. Untuk dunia pendidikan pada prinsipnya sama. Dimulai dari menggali visi misi, purpose dari lembaga itu didirikan. Biasanya visi pendiri. Saya mendampingi Atma Jaya juga, tiap bulan mendampingi para dosennya. Kalau nggak salah Kak Anta juga mendampingi beberapa fakultas ya. Nah, menggali ke dalam dulu dengan neurological level, tapi saya tidak sebut neurological level ya. Kemudian setiap orang diajak menyelaras ke sana. Nah, kadang di level bawah perlu ada adaptasi, tidak apa-apa. Tetapi di level purpose tetap. Terus bagaimana menjadi singkat? Saya tidak tahu singkatnya bagaimana. Karena ini mau mengembangkan mindset dan juga kebiasaan. Begitu. Tapi untuk lebih detailnya bisa ngobrol lanjut sih. Saya juga membantu beberapa dunia pendidikan, baik pendidikan tinggi maupun menengah. Khususnya tanda kutip mendisiplinkan para pendidiknya dengan cara yang menyenangkan. Segala sesuatu yang cepat biasanya berakhir lambat sih, kata law of universe. Mungkin makan gibolan, Pak. Ditambah dengan sejumlah vitamin mungkin akan lebih vitamin cepat, ya. Dengan doping ya. Dengan doping. Sorry, semoga menjawab ya Pak Novi. Menurut saya definisi cepat harusnya berbeda-beda setiap orang. Saya di poinnya. Karena kadang di corporation saya juga melihat kok, seperti saya bilang kan, kalau bisa udah kemarin, besok gitu. Iya. Menjawab apa pertanyaan Mimi kritikal, menurut saya manage expectation sang owner itu yang paling kritikal. Oke, sorry Pak Sales Sales atau Sales nih? Sales ya. Sorry, silakan Pak. Iya, terima kasih. Selamat malam. Malam Pak. Senang bertemu dengan orang-orang hebat. Saya kaget juga karena apa yang ingin saya tanyakan di gagasannya kurang lebih sama dari pendidikan ya. Kedua profesi sama sekarang sehingga saya suka belajar untuk ya membantu mendampingi guru-guru meningkatkan budaya kerja, disiplin kerja yang umumnya kan semua berangkat dari motivasi kerja mencari nafkah saja. Padahal itu bukan, itu memang salah satu motivasi, tetapi kalau hanya berhenti pada motivasi ekonomis pasti
optimalisasi kerja, apalagi di bidang pendidikan, itu tidak bisa diharapkan banyak. Jadi ternyata terima kasih Pak Nofri, apa yang mau saya tanyakan sudah Sudah ditanya. ditanyakan dan mendapat inspirasi. Saya dari tadi memang dengar saja untuk belajar menemukan inspirasi apa yang boleh dijadikan titik terang untuk membantu saya pengawas, jadi sama dengan Pak Nofri membantu guru-guru binaan untuk ya berkembang dalam peningkatan kinerja berangkat dari saya kerja disiplin. Ya. Jadi dalam arti itu terima kasih untuk kesempatan belajar malam ini bersama orang-orang hebat yang selalu menginspirasi kami. Terima kasih. Thank you Terima Pak kasih, Salas. Saleh. Thank you for coming. Thank you. Oke, kita masuk 10 menit terakhir. Masih ada pertanyaan kah teman-teman? Kalau enggak, sambil menunggu ya. Prosesnya saya akan minta 1-2 komentar dari Irfan sebagai seorang neurosemantician. Itu kan komentarnya. Dan seudah itu kita akan foto bersama gitu ya. Dan saya minta Pak Frans untuk closing. Tapi sebelum saya ke Irfan, sebenarnya Frans menurut saya teman-teman, ketika neurological itu kan dari Josh Peterson kan yang saya tahu gitu, dan Robert Ditt, saya nggak berani bilang apakah dia mempopulerkan, tapi saya tahu dia bawa itu di kelasnya gitu. Untuk teman-teman ketahui, NLP generation pertama itu dipenuhi dengan terapis. Jadi ilmu ini bisa dipakai juga untuk terapi. Yang pertama. Baru generasi NLP generasi kedua, mereka mulai mengundang trainer dan coaches gitu. Jadi artinya ini bisa dipakai untuk dunia pendidikan seperti tadi yang dikomentari oleh Bu Diana gitu. Betul. Baik untuk kepala sekolahnya, untuk pemilik sekolahnya, untuk gurunya, untuk muridnya juga gitu. Itu betul bisa dipakai gitu. Dan NLP generasi ketiga, mereka mulai memperlebar skop NLP ke para business owner gitu. Atau para individual yang ingin mencari makna hidupnya. Jadi seperti walaupun saya ingin menggagasi sekali lagi statement Pak Indra, yang penting bukan modelnya menurut saya. Apapun model orang boleh pakai gitu. Tapi persistensi gitu. Jangan belum apa-apa udah diganti. Kita sebagai konsultan mah enak aja ya Pak ya. Mau ganti ya, hayo aja gitu. Biasa yang mumet karyawannya. Oh Bu Lia, oke. Satu pertanyaan terakhir dari Bu Lia. Silakan Bu Lia. Terima kasih Kak Hani dan Coach Frans. Coach Irfan dan teman-teman semua, guru-guru saya. Izin bertanya, saya bersesuaian juga dengan tadi pertanyaannya Pak Novi. Ya, saya juga bagian dari pelaku pendidikan, Pak. Saya kebetulan kepala sekolah di sekolah swasta Islam. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana neurological levels ini bisa menggali ketika ada kurang selaras antara stakeholdernya yaitu sekolah dan orang tua, gitu. Di mana apakah memungkinkan gitu, semisal coach Pak Frans dan atau siapapun gitu membantu untuk menggali ketidakselarasan di antara dua mitra ini yang seolah-olah berada di kutub yang berbeda begitu. Seperti itu. Begitu saja pertanyaannya Pak Frans. Saya yang jawabin aja buat Pak Frans ya. Mungkin Pak Frans malu-malu gitu. Undang aja Pak Frans. Kita kan orang timur kan, mungkin nggak akan berani. Ya, jangan lupa komisi dengar buat saya, buat Irfan, buat Mimi yang udah arrange ini gitu. Oke, silakan Untuk Pak dunia Frans. pendidikan saya siap bantu. Oh, silakan Pak Frans. Bahkan pro bono juga oke. Baik, prinsipnya Bu Lia, prinsipnya penyelarasan dimulai dari atas, biasanya ketemu dari purpose yang tertinggi itu. Nah, baru habis itu diurutkan ke bawah. Ketika kita berkonflik, biasanya konfliknya tuh di level bawah. Kebiasaan yang nggak sama, kemudian kompetensi, ekspektasi, misalnya orang tua, guru harusnya bisa begini. Guru bilang, kami nggak butuh begitu, itu kan kompetensi. Di value juga bisa jadi ada konflik gitu ya. Tapi ketika makin ke atas, dia makin sama. Maka diurut dari atas dulu. Biasanya dimulai dengan menggali apa sih yang mereka cari, apa yang mereka butuhkan.
Apa yang membuat mereka mau menyekolahkan anak di sini? Nah, ditampung, didengarkan dengan empatik gitu. Itu sama persis seperti saya menyatukan antara manajemen dengan buruh pabrik di sebuah perusahaan minuman. Tadinya mau demo, nggak jadi. Gara-gara dengarkan dulu para buruh maunya apa yang ingin mereka dapatkan, lalu kemudian si manajemen dengan teknik talk show gitu ya, juga diajak bercerita. Apa sih yang perusahaan ingin capai dan ingin berikan kepada para buruh? Ternyata ketemu. Lalu ke bawah baru, kalau begitu caranya gimana? Apakah demo merupakan cara terbaik? Ternyata tidak. Kalau gitu cara terbaik apa? Nah, dibahas lah. Nah, mungkin sama, walaupun orang tua tidak sampai demo ya. Orang tengah butuh facilitator. Yes. Oke, terima kasih. Saya minta maaf karena waktu kita tinggal 5 menit. Waktu saya tempat berikan kepada Irfan karena kita Neurosemantic Society. So Irfan, anything you want to say? Habis itu saya serahkan ke Pak Frank untuk closing. Oh ya, jadi teman-teman apa yang didapatkan malam ini seperti yang sudah kita sampaikan semua ini adalah tentang pemaknaan. Maka karena kita adalah manusia yang memiliki makna, maka jadikan ini sebagai sebuah pengetahuan yang bisa kita miliki. Setelah pengetahuan ini kita dapatkan, yang tadi Kak Frans juga sudah sebutkan, latih aja, jalanin aja dulu, pakai. Nah setelah nanti menjalani, kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan sendiri. Dan kesimpulan sendiri itulah yang nantinya akan menetapkan kita untuk bisa menjalankan ini dengan selaras dengan siapa diri kita. Sehingga apa yang sudah didapatkan malam hari ini jangan cuma di sekedar ilmu saja ranahnya, tapi biarkan ini meresap ke dalam jiwa kita yang tadi Hani bilang, bahkan meresap ke dalam tubuh kita untuk kita bisa lakukan. Karena setiap dari kita sudah punya sumber daya untuk bisa mensukseskan diri kita dalam menjalani apa segala sesuatu yang kita inginkan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi terima kasih untuk Kak Frans yang sudah memberikan makna-makna yang begitu baik buat kita, dan semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Oke, Frans, silakan closing. Baik. Enakan moderator tidak ngatur. Iya. Baik, teman-teman, setelah saya memahami dan menggumuli neurological level di berbagai aspek gitu, tidak hanya hidup pribadi tapi juga dalam melayani individu maupun korporasi, saya makin menyadari bahwa hidup itu simple. Yang bikin rumit ya orang-orangnya sendiri. Bagaimana cara supaya simple? Selaraskan dari purpose sampai environment kita. Itu saja yang dibutuhkan. Dan kita menjadi nyaman menjalaninya ketika kita kuat di bagian atas, yaitu soal meaning. Siapa kita? Untuk apa kita hidup? Kita mau kemana? Nah, ketika hal itu kuat, ke bawahnya walaupun banyak kesulitan, penderitaan, kita menjalaninya dengan ikhlas dan penuh syukur. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih semua yang namanya ngebahas tentang materi NLP Neurosemantic 2 jam nggak pernah cukup, 1,5 jam. Tapi semoga bertemu teman-teman lagi semua di sesi Meta Coach mendatang ya. McAfee mendatang ya, Mimi. Oh, Mimi udah datang. Mimi udah datang. Mimi, I balikin to you. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya dari tadi di balik layar, cuman sinyal jelek, jadi tutup kamera. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih khususnya Pak Frans Budi dan Coach Hani dan Coach Irfan yang sudah menghidupkan suasana diskusi kita di malam hari ini. Semoga memberikan manfaat ya untuk Bapak Ibu semua. Nantikan kami untuk sesi-sesi selanjutnya, ada McCafe setiap bulan di hari Rabu kedua ya, setiap bulannya, dan juga ada Insi Talk Bapak Ibu semua, di mana kita akan men-sharingkan mengenai neurosemantik, mengenai NLP dan juga meta coaching gitu ya. Dan ini 2 bulan sekali. Informasinya nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di WA Group untuk NS NLP. Jadi silakan join bagi yang belum join. Linknya tadi saya lihat udah di-share oleh Coach Irfan di grup gitu ya. Silakan join di situ. Kita foto dulu ya. Silakan open kamera Bapak Ibu. Kita foto dulu. Jangan chat dulu ya teman-teman. Iya. Harap tidak chat dulu, tidak ngetik chat. Yes, terima kasih yang udah buka kamera. Saya tunggu 3 hitungan. 1, 2, 3. Okay. Give your big smile. 1, 2, 3.
Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ada untuk teman-teman nggak usah diundang, Anda sudah resmi menjadi bagian dari Neurosemantic Indonesia. Join the WhatsApp group, join IG, anytime. MC Talk, Insi Talk, mohon mampir. Terima kasih semua yang Terima sudah kasih. hadir. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat-sehat. Happy selalu. Terima kasih. Dah. Semoga Terima kasih Pak Fran, terima kasih Hani.